mau nelepon seseorang, pulsa habis. Karena Allah tahu kalau nelepon jadi dosa. Giliran ditelepon, yang ngangkat neneknya. Aduh, gagal wae teh. Mau apel, udah pakai bedak halus supaya kelihatan mulus, gerimis, atuh jadi totol-totol. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Latif dan Al-Khabir. Allah yang maha lembut dan Allah yang maha mengetahui dengan teliti. Dalam surat Al-An'am ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dalam surat Luqman ayat 16 ada Ustaz, beliau bacaannya merdu, kita simak. Ya bunayya innaha, ya silakan Ustaz. Surat Luqman ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata kepada anaknya, duhai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sekecil apapun, walau sebesar biji sawi, sebesar zarah, dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah mengetahui, niscaya Allah ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Innallaha latiful khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Al-Khabir itu artinya zat Allah subhanahu wa ta'ala yang ilmunya menyelimuti segala bentuk rahasia. Jadi Allah tahu semua rahasia, walaupun rapat gelap, di ruangan yang gelap gulita sampai tidak bisa melihat satu sama lain, Allah tahu. Walaupun rapatnya bisik-bisik sampai tidak kedengaran oleh yang dibisikinya, ini memang membingungkan. Allah maha tahu, Al-Khabir, dan Allah mengawasi apa yang ada di dalam dada ini. Yang jatuh cinta, yang cemburu, yang dengki, yang sombong, yang ria, sehalus apapun, Allah tahu. Latiful Khabir, Dia maha tahu, semua diketahui oleh Allah. Termasuk sekarang yang hadir ke sini, Allah tahu niatnya. Ada yang ingin mencari ilmu, ada yang ingin mencari jodoh. Nah, apa saudara tertawa? Biasa, ini normal hadirin. Ada yang ingin mencari informasi karena hari ini penutupan MK, pengen tahu Agim ngomong apa. Sudah belum? Ada yang kesini disuruh atasan, ya.
bebas macam-macam niat. Tidak apa-apa. Yang penting niatnya benar. Satu perbuatan bisa berbagai niat. Asal benar tambah pahala. Saya niat datang ke Darut Tauhid mencari ilmu, silaturahmi dengan AA sambil mencari jodoh, sambil siapa tahu ada pekerjaan. Saya akan itikaf, ingin sholat jamaah. Masya Allah, buka bersama, baca Quran. Masya Allah, perbuatannya sama, niat baiknya banyak, banyak juga pahalanya. Dan Allah mengetahui segala yang tersembunyi, semuanya diketahui. Kita terdiri atas sel terdiri atas inti sel, dan segala sampai DNA, RNA, kromosom yang sangat kecil-kecil itu. Lah, bagaimana Allah tidak tahu, sedangkan semua itu adalah Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang mengurus. Tidak ada yang bisa lepas. Kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dari Allah, tidak bisa. Karena kita ini segalanya juga diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu tidak keperluan kita? Allah tahu tidak yang belum nikah di sini? Kenapa lebih keras? Biasa standar saja jawabannya. Allah tahu yang nyari jodoh ke sini? Oh, lebih semangat lagi. Ya, itu urusan saudara dengan Allah ya. Allah tahu yang patah hati remeknya seperti apa, tahu. Semuanya diketahui. Allah tahu yang bakal jadi presiden Indonesia, tahu. Makanya tidak usah terlalu tegang ya, karena tegang juga tidak menyelesaikan apa-apa. Mending doa. Khabir, mengetahui segala yang halus, lembut, tersembunyi. Nama ini maknanya kembali kepada ilmu tentang hal-hal yang sangat tersembunyi, yang kecil. Sedangkan Al-Latif memiliki dua makna, satu Al-Khabir, yang tadi itu bagian dari Al-Latif juga, yaitu ilmu Allah tentang hal yang kecil, yang halus, yang rahasia tersembunyi, Allah Maha Tahu. Dan bermakna zat Allah, yang Allah ini zat yang mencurahkan kepada hamba-hambanya berbagai macam kebaikan dengan kelembutan sehingga tidak terasa kebaikan itu ada pada kita. Allah yang Maha Tahu ini kalau sudah sayang ke hamba, berbagai jalan yang tidak terasa itu ada, baik yang di dalam maupun dari luar. Contoh, saudara bisa datang ke sini, itu bisa jadi hal-hal yang tidak diduga. Tiba-tiba ketemu teman, saya mau ke Agim, mau ikut sana ke DT yuk, bonceng. Allah tahu saudara tidak punya ongkos, nyata itu ya. Digerakkan orang ngebonceng, saudara kan lapar, belok dulu teman. Ayo pas saya hari ini ulang tahun, tuh ditraktir. Kenapa dipilihkan yang punya motor, tidak sama-sama yang tidak punya duit? Kenapa dipilihkan oleh Allah yang ulang tahun? Itulah cara Allah. Banyak sekali cara-cara yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, sebetulnya itu bagian dari kelembutan Allah. Termasuk dicegahnya dari maksiat. Mau nelepon seseorang, pulsa habis, karena Allah tahu kalau nelepon jadi dosa. Giliran ditelepon, yang ngangkat neneknya, aduh gagal wae teh. Mau apel, udah pakai bedak halus supaya kelihatan mulus, gerimis, atuh jadi totol-totol. Sampai ke sana di jalan ngelindes paku, kempes. Ini bagian dari kasih sayang Allah. Karena kalau jadi dia maksiat. Itu yang fisik. Tapi ada juga yang dibuat tidak ingin.
peluang maksiat banyak, tapi hati itu tidak pengen. Lihat di HP ada astagfirullahaladzim, itu juga karunia Allah, karena nafsu pasti pengen lihat. Yang agak keras-kerasnya dikit, HP sering dipakai lihat yang tidak baik, tiba-tiba pas ke toilet, pluk masuk. Siapa itu yang ngecemplungin? Jangan dianggap kebetulan. Tapi bedanya adalah hati dibuat ridho. Udah jatuh HP, hati dibuka oleh Allah. Oh, ini karena dosa. Itu mahal. Karena ada yang HP-nya jatuh uring-uringan, marah-marah, tapi sesudah dijatuhkan oleh Allah, dirusaklah, kemudian hatinya dibuat ridho. Ini yang paling nikmat. Oh ya, saya ngaku HP ini memang sumber masalah bagi saya. Yang aman bagi saya memang HP jadul, bukan HP smartphone begini. Saya menjadi smart maksiat. Apa saudara pikir batalnya pernikahan itu suatu musibah? Boleh jadi ini kelembutan Allah. Saudara jatuh cinta kepada seseorang, benar-benar ingat terus kepada dia. Allah tahu tidak? Tahu. Dibuat dia yang tadinya suka ke saudara jadi naksir ke teman saudara. Celetot. Bagaimana mungkin dia sayang ke saya sekarang pindah ke yang lain? Atau apa yang tidak mungkin? Hati dibulak-balik oleh Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang senang padamu, kemudian jadi enek padamu. Itu mah gampang pisan. Itulah sebabnya dalam Islam tidak boleh menyukai seseorang berlebihan, karena siapa tahu besok lusa kita jadi sebel. Dan jangan sebel berlebihan, karena boleh jadi jodoh. Wah, langsung mikir. Udah sebel jadi jodoh kan rada horor hadirin. Nah hadirin sekalian, yang halus-halus lagi selain dimudahkan taat, seperti tidak sengaja bangun jam 3 kurang 5 padahal alarm jam 3. Udah itu tidak bisa tidur lagi. Itu Allah ingin kita tahajud. Kita sengaja dibaring-baring, pengen ke toilet. Sampai ke toilet mau buka keran, ternyata shower yang buka. Waduh basah. Atuh jadi mandi. Dipaksain tidur, kucing berantem. Ada aja jalan. Ini mah harus tahajud. Itu Allah yang memudahkan. Mau nonton sepak bola, les tidur. Bangun-bangun sesudah selesai. Dan ditonton, nggak ditonton sama aja mereka yang main. Bener? Nikmat lainnya adalah dipilihkan teman oleh Allah orang yang soleh. Itu nikmat tanpa kita sadari. Susah hadirin nyari teman. Teman ini mengajak kebaikan. Teman tuh gampang kalau hanya jadi teman. Tapi teman yang merupakan karunia tuh teman yang bisa menguatkan iman, teman yang bisa jadi amal soleh, teman yang bisa membantu kita jauh dari maksiat. Itu teman tuh. Tidak gampang. Atau Allah memberikan musibah, tapi dengan musibah ini jadi yakin ke Allah. Motor hilang, padahal motor kesayangan. Boleh saya cerita tentang kuda? Daripada cerita motor mending kuda. Punya kuda kesayangan. Dan Allah tahu hati saya berlebihan sayang ke kuda ini. Cirinya sederhana. Lebih sering nanya kuda daripada nanya orang tua. Kuda gimana? Sehat. Sudah makan belum? Rumputnya cukup. Tadi malam bagaimana tidurnya? Nyenyak enggak? Coba itu. Jarang nanya orang tua begitu ya. Pulang dari Jakarta ke kandang kuda dulu. Sebelum ke ibu, sebelum ke keluarga. Pas dinaikin ada ujub, ada takabur. Hari Minggu di film, Senin mati. Itu matinya kuda tuh bagian dari karunia.
Karena adanya kuda itu jadi ujub, jadi ria, jadi takabur, belum lagi jadi lupa bakti ke orang tua atau tidak maksimal. Dan nikmat yang lebih besar dari matinya kuda, bukan mati, wafatnya kuda itu ya teman hadirin ya. Beliau berlebihan ini hadirin. Sok atau si kuda eta itu jam 7 meninggalnya, dapat berita AA Al-Adiyat meninggal. Les di hati itu ada satu karunia, dibukakan hikmah. Kuda ini diambil oleh Allah karena sudah mencuri hatimu. Hilang tuh kepedihan. Matinya kuda kesayangan. Karena apa? Karena ada kemahalembutan Allah yang membuka hikmah. Kan pahitnya sebuah masalah itu karena tidak mengerti kebaikan Allah di balik masalah itu. Benar hadirin? Makanya ada nikmat yang besar, yaitu Allah memberikan jalan supaya kita tidak menduakan Allah. Tidak ada ilah yang lain di hati kita. Ini lembut kejadiannya. Bisa pahit, tapi ini merupakan diambil semua yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Ini bisnis nih, untungnya besar, tapi bikin lupa ke Allah, set dibikin gagal, proyek gagal, habis. Tapi ke Allahnya jadi anteng, mana yang lebih baik? Bisnis besar jadi lupa ke Allah, atau bisnis diambil tapi jadi dekat ke Allah? Bisnis besar tapi dekat, susah model kita mah. Dari nadanya aja udah nggak akan dekat itu hadirin. Nanti pas diambil ridho, nikmat, nanti Allah perlihatkan jaminan Allah tuh ternyata tidak datang dari yang selalu kita usahakan, ada dari sini. Jadi kita ditutup pintu itu supaya Allah memperlihatkan janji Allah dari pintu yang tidak diduga-duga. Sepanjang ada pintu itu, kita bersandar kepada pintu rezeki itu. Sepanjang ada pintu itu, kita merasa terjamin oleh bisnis itu merusak akidah kita. Nah, kadang-kadang Allah tutup tuh usahanya, kelepak sebentar. Atau prajurit nih, sama-sama letnan 1, kapten, tiba-tiba temen jadi mayor, lek temen naik pangkat, dia naik tensi. Ini apa ini? Walaupun seangkatan beda-beda takdirnya, ya tidak mungkin semuanya jadi jenderal, pusing dong TNI. Semua prajurit ngumpul jadi jenderal, harus ada yang jadi kopral, ada yang jadi sersan, ada yang peltuk, karena semua itu ujian. Yang paling baik pangkat apa? Paling baik mah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi saya mah pangkat tuh hanya aksesoris saja. Tidak kagum dengan pangkat tinggi, dan saya tahu itu cuman casing. Jelas? Alhamdulillah.